Halo, kembali lagi bareng saya Fadil di Teknosias. Dan di video kali ini saya mau membahas Asus TUF Gaming F15 dengan platform Intel dan GPU-nya juga untuk yang ada di sini menggunakan RTX 3060. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini. Oke, kita mulai dari desainnya, karena kemarin saya sempat bahas Asus ROG Zephyrus yang Duo ya, yang kemarin. Nah, jadi ini ya desainnya identik dengan ROG. Ya, wajar lah ya, saudara sebrand. Seperti keyboardnya, bahkan dari bentuk tombol powernya pun mengingatkan saya ke Asus ROG Zephyrus M16. Desain seperti ini yang bikin Asus TUF sukses merebut hati user karena udah dimiripin banget sama seri ROG gitu. Tapi ya, walaupun sekarang udah lumayan banyak orang yang seleranya lebih memilih laptop gaming yang lebih kalem seperti HP Omen atau Victus dan Lenovo Legion. Karena di Asus TUF ini, garis-garis tajam dan tegasnya semakin kelihatan. Dan dari bentukan bodinya pun yang lebih agresif pula. Membuat laptop ini terkesan gaming pakai banget. Dan sesuai namanya ya, masih sama seperti kemarin. Jadi ukurannya itu 15,6 inch. Untuk aspek rasionya masih stay di 16:9, belum ikut-ikutan 16:10 kayak laptop lain di zaman sekarang. Dimensinya ada di 35,9 x 25,6 x 2,49 cm dengan berat di 2,3 kg. Walaupun kelihatannya cukup compact laptop ini, tapi ya kenyataannya masih cukup besar karena di atas 15 inch dan juga masih bisa dibilang lumayan tebal. Kalau mau yang tipis bisa ke Asus TUF F15 yang Dash. Untuk keyboardnya bisa bilang oke-oke aja menurut saya, dan sebenarnya ini layoutnya jiplak langsung dari ROG. Cuma fontnya aja yang beda. Untuk ukuran keycapnya lumayan besar, ROG-nya di sini agak ngecil, tapi menurut saya gak apa-apa juga, karena memang jarang dipakai. Fitur profile RGB-nya hanya sebatas sampai color cycle dan warna custom. Gak kayak kakaknya ROG yang bisa addressable RGB bahkan per key. Untuk ukuran laptop gaming, Asus pastinya ngasih touchpad yang gede ya. Namun kali ini tombol klik kiri dan kanannya itu terpisah dan feel-nya tactile ala-ala ROG Zephyrus gitu. Ini bikin touchpad-nya tuh jadi lebih nyaman. Untuk penempatannya masih condong ke sebelah kiri ya, tapi kalau saya pakai main game pas mencari WASD nggak nyenggol touchpad-nya kok. Untuk I/O port-nya, karena ini menggunakan platform Intel, jadi tentu aja Thunderbolt-nya juga udah tersedia untuk TUF Gaming yang satu ini. Sayangnya pada port HDMI-nya masih menggunakan versi 2.0B yang mentok di 4K 60Hz. Dan juga SD card reader bener-bener dihilangkan di sini. Jadi buat konten kreator yang sering store file atau footage dari kamera ke laptop, jadi harus pakai card reader lagi. Jadi I/O portnya di sini udah cukup lengkap, tapi gak memuaskan. Standar lah. Untuk layarnya di sini pun bisa dibilang kurang oke buat content creation. Walaupun oke udah 144Hz yang mana mantep buat gaming, tapi sayangnya color gamut di panel layar laptop ini cuma 62,5% aja. Dan di sini panel IPS-nya tier rendah. Ya mungkin buat pangkas budget produksi. So nothing special pada layar TUF Gaming F15 kali ini. Tapi saya cukup setuju buat konfigurasi seperti ini, dikarenakan untuk laptop akan sulit juga ngejar refresh rate yang terlalu tinggi, sehingga production cost bisa dialokasikan ke komponen lain. Menurut saya, config kayak gitu akan jauh lebih baik daripada harus ngejar 300Hz, padahal ya secara spesifikasi nggak banyak game yang bisa ngejar 300Hz. Mengenai spesifikasi, menggunakan Intel Core i7 14800H, RAM-nya masih 8GB single channel 3200MHz, GPU-nya RTX 3060, laptop GPU 6GB DDR6, NVMe PCIe SSD 12GB, dan sayangnya masih Gen 3. Wi-Fi 6 dengan tutup 5.2 include dengan Windows 10 dan Office Home and Student 2019. Opsi upgrade yang tersedia kali ini FX 506 udah enggak memberikan base SATA 2,5 inch, yang mana digantikan dengan ukuran baterai yang lebih besar. Untuk slot RAM-nya ada 2, jadi udah dual channel dan support sampai 216GB alias 32GB 3200MHz. Dan di sini kalau masih 8GB single channel, saya sarankan untuk menambahkan satu keping lagi 8GB 3200MHz biar lebih mantap. Di sini pun diberikan 2 slot M.2 PCIe untuk SSD dan tersedia 1 slot kosong. Jadi kalau mau upgrade storage tinggal isi aja pakai SSD NVMe lagi. Dan salah satunya yaitu yang udah keisi itu sebenarnya adalah slot PCIe Gen 4. Jadi ya kalau mau pakai SSD NVMe yang Gen 4 itu support. So ini poin yang jadi keunggulan dari Asus TUF Gaming F15 ini. Karena ya misal dibanding TUF yang A15, karena ini versi Intel, jadi udah tersedia Thunderbolt 4, habis itu PCIe-nya udah Gen 4, walaupun SSD bawaannya masih Gen 3. Untuk grafik power dari RTX 3060-nya ini berada di angka 95 watt, jadi ini berada di kelas menengah ke bawah, karena masih ada level bawahnya lagi yang 85 watt. Untuk level atasnya pun ada mulai dari 110 watt, 115 watt, bahkan 130 watt. Untuk power adapternya di sini kapasitasnya 200 watt ya, lumayan gede, tapi ukurannya lumayan compact.
Sekarang power adapter berkapasitas rata-rata 130 watt. Ini cukup mantap dimana kita bisa save tempat di tas atau ransel kita. Terus kenapa Asus kasih adapter 200 watt? Mungkin untuk ngasih spare power agar turbo boost CPU bisa lebih sustain. Atau mungkin Core i7 11800H-nya masih bisa diatur voltasenya. Itu pun via Intel XPU. Karena di software Harmony Thread ini tidak disediakan pengaturan untuk tuning CPU atau GPU. Bahkan untuk upper fan speed secara manual pun di sini nggak ada. Agak disayangkan sih mengingat kita jadi gak bisa tuning speed dari CPU i7 11800H-nya ini, yang mana sebenarnya masih punya potensi gede, apalagi ya dengan diberikannya adapter yang cukup gede powernya. Oke, karena udah nyinggung soal performance, ya udah kita bahas performanya dulu seperti apa. Seperti biasa, mulai dulu dari Cinebench R15 seperti apa. Untuk performa di Cinebench R15 di sini nggak terlalu jauh beda dengan Core i9-nya ya. Ya tergantung dari vendor laptopnya juga sih seperti apa tuningnya. Tapi terbukti di sini Core i7 11800H mencapai skor 2100 lebih. Skor yang sangat bersaing, bahkan identik skornya dengan Ryzen 7 5800H. Apabila kalian ingin membuat project 3D seperti Blender juga udah sangat aman di sini. Kecepatan render udah sangat kencang. Scene BMW bisa selesai dalam waktu kurang dari 30 detik. Ini selisihnya nggak terlalu jauh kok dari RTX 3070 versi 95 watt. Lalu untuk editing video udah gak usah diraguin lagi lah. Spesifikasi segini udah jelas berasa ringan. Meskipun untuk playback di kualitas full untuk RAW 4K. Mau tambahin plugin atau layer lain sampai numpuk itu pun menurut saya masih santai-santai aja. Dari project 4K berdurasi 2 menit 29 detik ini, saya berhasil ekspor dalam waktu sekitar 4 menitan. Untuk preset YouTube 4K H264. Kenapa jauh lebih lama dari rata-rata H200 segini? Karena RAM-nya yang pas-pasan. Kalau RAM-nya 16GB pasti bisa lebih cepat karena resource-nya nggak terhambat. Oke, lalu bagaimana dengan performance dari RTX 3060-nya nih? Kira-kira berbeda jauh nggak dengan RTX 3060 versi 115 watt-nya? Perlu diketahui bahwa performa dari RTX 3060 versi 115 watt itu skornya ada di 21 ribuan. Nah, untuk versi 95 watt-nya ini perbedaannya nggak jauh-jauh banget kok. Bedanya ya RTX 3060 95 watt ini punya power yang jelas lebih kecil dari clock speed yang lebih rendah. Ini juga yang membedakan antara RTX 3060 laptop dan juga desktop ya. Kalau kita ngelihat di desktop, gap antara RTX 3060 ke 3070 itu bedanya jauh banget. Tapi kalau di laptop, itu bedanya cukup tipis. Lalu untuk 3D Mark Times Range dari X12, skor yang didapetin ini sekitar 8 ribuan. Nah sekarang kita langsung bahas aja untuk performance gamenya seperti apa. Game pertama adalah Control. Untuk presetnya saya pakai Very High dengan RTX DLSS Quality. Untuk game ini dengan settingan rata kanan udah santai aja ya, 60 fps udah pasti dapet. Tapi di sini kadang saya nemuin beberapa stuttering, mungkin karena RAM-nya yang hanya 8GB, jadi resource-nya kehambat gitu. Maka dari itu saya saranin buat nambah satu keping 8GB lagi, biar lebih afdal dan nambahin performance. Lalu saya coba Final Fantasy 15 benchmark, dapetin skor 7000 lebih di preset standar 1080p. Segini udah dijamin enak lah, no debat. Dikasih setting resolusi 4K pun harusnya masih bisa dihajar. Lalu Shadow of the Tomb Raider nih. Nah, di game ini saya tes cuma untuk ray tracing-nya aja, tapi preset tetap highest ya. DLSS diaktifin. Untuk performa masih kekejar kok, 60 fps. Jadi gak kerasa ya perbedaan performanya di game jika dibandingkan dengan Zephyrus 2 kemarin. Yang mana dengan Ryzen 7 5800H plus RTX 3060 versi 115 watt. Dan lagi-lagi karena RAM-nya yang pas-pasan, FPS yang didapat di beberapa scene tertentu kadang anjlok ke 30 fps. Suhu dan performa cooling di Asus TUF ini bisa terbilang nanggung banget ya. Untuk main game Genshin Impact settingan rata kanan di sekitar 20 menitan, ya semuanya di sini suhunya bisa tembus di 85 lebih. Belum lagi kalau heavy stress test kayaknya udah tembus 90 derajat. Dan sayangnya di sini fan-nya nggak bisa diatur manual. Dan untuk setting turbo di Armoury Crate-nya pun kurang greget ya si curve fan speed-nya ini. Padahal kalau aja si fan-nya bisa diatur manual atau seenggaknya diberikan profile untuk setting kurva speed-nya, itu bisa jauh lebih baik dari segi coolingnya. Kayaknya ini termasuk PR buat Asus nih. Oke, sekarang masuk ke harga dan kesimpulan untuk Asus TUF Gaming F15 FX 506 HM ini. Harganya menurut saya udah sedikit bablas untuk penawaran seperti ini. Karena harga dari TUF FX 506 HM ini ada di 21.999.000 atau 22 juta kurang kembali 1.000 ya. Dengan hanya diberikan RAM 8GB. Di brand lain udah pada 16GB loh. Walaupun ada si SKW FX 506 HM yang 16GB. Ya, tapi nambah sejuta ya. Untuk garansi diberikan selama 2 tahun, include dengan Office Home and Student 2019 dan Asus Premium Care. Di toko online pasti bakal dapat harga 20 jutaan aja. Ya, entah kenapa harga di toko itu bisa lebih murah dari SRP-nya.
Kalau udah dapat di 20 juta aja bakalan lebih oke, karena secara performa ini nggak beda jauh dengan kakaknya ROG Strix Scar atau Zephyrus G15 yang selisih harganya lumayan. Tapi ya ini berasa lebih worth it kalau kalian nggak mikirin embel-embel ROG dan ditambah adanya sertifikat military grade. Dan pada dasarnya fitur yang diberikan ya sama aja, bahkan secara performa kini nggak dipangkas sama sekali oleh Asus. Maupun seperti ini ya tetap ada kekurangan seperti thermal performance-nya yang nanggung, terus ya dikasih NVMe yang cuma Gen 3, RAM 8GB single channel di harga segini agak aneh juga. Yang dimana brand lain udah pada ngasih 16GB dual channel. Lalu color gamut yang standar pada displaynya dan beberapa fitur receh yang nggak ada di laptop ini, yang mana mungkin akan sangat berguna untuk beberapa orang seperti SD card reader dan fingerprint sensor. Kalau aja Asus perbaiki di beberapa hal tersebut, bisa aja laptop ini bisa dikatakan sempurna, apalagi di harga yang ditawarkan sekarang. Oke, segitu aja ya pembahasan saya tentang Asus TUF Gaming F15 ini. Ya, komen aja ya kalian kalau pendapatnya berbeda dengan saya ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe apabila video ini menarik dan bermanfaat. Dan follow semua sosial media kami, semua link ada di deskripsi. Saya Fadil, seperti biasa. See you next time, stay safe. Sampai jumpa di video selanjutnya.